selanjutnya. Saya boleh di next, Kak. Nah, iya. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita meminta bimbingan dari Roh Kudus supaya kita disertai adik-adik, kita minta bantuan Roh Kudus. Mari kita bersatu teduh adik-adik, saat teduh dimulai. Selesai. Iya. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan pujian ya adik-adik. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Ayo nih adik-adik. Semangat ya, semangat. Iya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart, bahasa Inggris sama Jawanya ada juga nih adik-adik. Iya. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tetap semangat Ya, adik-adik. selanjutnya kita mau menyanyikan lagu apa nih Kak Berta? Senyum dan bermuka gembira. Senyum ya, kita nyanyinya ya Kak Bridget ya. Iya dong, harus Kak. Oke. Silakan Kak Rik. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, adik-adik. Sekarang kita masuk ke doa pembuka. Kak Neti boleh minta tolong buka kita dalam doa, Kak? Neti. Oke.
Kalau gitu, Terima kasih adik-adik. Yuk, adik-adik semua, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam link Impa Zoom pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini ya Bapak. Pimpinlah ibadah ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati seluruh kakak-kakak layan kami yang akan memimpin dalam ibadah maupun yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu, adik-adik layan kami yang beribadah. Berkati setiap jaringan internet yang dipergunakan sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan ibadah kami juga boleh berlangsung dengan baik, dengan lancar, tanpa gangguan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa di surga, siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam memuji Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. ingin. Iya, terima kasih Kak Neti. Sama-sama Kak. Iya, Kita boleh. mau nyanyi apa lagi nih Kak Brigit? Apa tuh ya? Ini boleh di next Kak. Oh, masih menyanyi. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, adik-adik. Kita berdiri. Kita Masih mau semangat. nyanyi apa nih Kak Neti? Dari mana nih Kak? Hidung ceria ya Kak Brigit. Betul. Hidung ceria nomor 361 hari Minggu, hari yang mulia, bait 1 dan 2. Enggak. Tenang. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Iya, adik-adik, bangkit berdiri ya adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Ayo adik-adik, boleh dibuka Alkitabnya dari Mazmur 95, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Sudah dibuka adik-adik? Mazmur 95, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7.
Kakak akan bacakan ayat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik dan kakak-kakak yang lain akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam ya. Oke, kakak mulai ya. Mazmur 95 ayat 1-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala alam. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, mari kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian pembacaan Mazmur kita untuk hari ini. Boleh di next, Kak. Nah, sekarang ini kita ada apa ya, Kak Jelita, Kak Berta, Kak Nepi? Oh, adik layak mau memuji, memberikan kesaksian pujian. Ya nggak Kak Berta? Iya, siapa yang memberikan kesaksian pujian? Kakak kasih untuk 2 orang aja ya, Kak? Iya, betul. Untuk 2 orang, ayo. Siapa yang memberikan kesaksian pujian? Ayo, Siap? tunjuk tangan. Untuk Tuhan loh, bukan untuk kakak-kakaknya. Yuk. Kalau untuk Tuhan nggak boleh malu-malu ya, Kak? Tidak boleh, harus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, oke. Let's go, let's go. Calvin nih kayaknya senyum-senyum nih. Calvin kayaknya siap mau nyanyi. Atau mau kasih puisi. Ayo, adik Kelvin. Tunggu. Bentar ya. Oh, siap. Kami tunggu. Good boy. Ya. Sambil nunggu adik Calvin, coba yang satu lagi udah siap-siap ya. Satu lagi kakak kasih kesempatan. Yuk. Kalau enggak ada yang raise hand supaya untuk ada yang mau. Boleh. Supaya ada yang mau. Silakan. Silakan, raise hand. Sambil nunggu Calvin. Gabriel. Ya tuh, Kak. Satu aja. Gabriel. Siapa lagi? Sama Kelvin tadi. Gue tadi cuma senyum-senyum. Oh, cuma senyum-senyum. Iya, senyum. Senyum itu rasa bersyukur ya, Calvin ya. Mungkin Iya, ada benar. Gaby, Shalom, siapa nih? Jiro, Alda. Jeremy, adik Jeremy mau nyanyi nggak nih? Atau Keke? Yuk. Ayo. Nanti adik Gabriel dulu, Kak. Yang lain mungkin masih mikir lagi. Oke. Ya, adik Gabriel. Gaby. Ya, Kak. Ya, Gaby dari sektor 3 ya. Yuk, Gaby. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu
Jikalau kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, di kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Wow, hebat ya. Setiap jam kita memerlukan Tuhan ya. Gaby, terima kasih atas kesaksian pujiannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Gaby. Satu lagi ya, Kak. Iya, Kak. Satu lagi. Ayo. Cowok. Cewek-cewek juga boleh. Aduh, udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Memuji Tuhan aja. Kan udah siap mau ibadah kan? Betul sekali. Mana ya? Oh, George, Kak. Matthew. Silakan. George Matthew. Matthew, ayo. Aku bukan nyanyi, Kak. Nggak apa-apa kan? Boleh. Boleh. Silakan. Oh, jadi minggu lalu aku ada lomba. Nah, terus ada yang menang, ada yang kalah. Walaupun aku kalah, aku masih bersyukur bisa napas dan bisa makan. Itu aja? Oke, Iya. Matthew, luar biasa kamu. biasa. Hebat. Anak Tuhan harus seperti itu ya, Kak ya? Jadi Iya, walaupun betul, kalah Kak, atau betul. menang harus tetap mengucap syukur ya Kak Berta. Betul, karena Iya, itu luar semua biasa. itu semua Tuhan yang beri ya. Betul. Kita hidup harus selalu bersyukur, bukan buat menang dan kalah dalam pertandingan, tapi harus bersyukur ya Kak Jelita ya. Iya, betul Hebat, sekali. Matthew. Tuhan berkati Matthew. Tuhan berkati, Matthew. Oke. Sudah ya ini kesaksian pujiannya Kak ya. Boleh di next, Ray. Nah, apa nih sekarang nih? Kita mau masuk ke ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan. Nah, ya. Bisa minta tolong di next, Ray. Iya. Ayat hafalnya terambil dari Matius 4 ayat 10b ya, Kak? Ya. Boleh minta tolong Kak Berta. Iya. Dari Matius. Bentar ya Kak ya. Oke. Dari Matius 4 ayat 10b. Sudah siap adik-adik? Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, adik-adik dihafalkan, kemudian nanti di video ini ya adik-adik ya, dalam membaca ayat hafalan ini, menghafalkannya, nanti direkam. Kakak terima rekaman ayat hafalan adik-adik ini paling lambat hari Kamis. Sekarang kan hari Minggu ya, berarti masih ada 4 hari ke depan. Tanggal 18 November ke kakak sektornya masing-masing ya. Oke, sekali lagi. Video ayat hafalan dikirim paling lambat hari Kamis. Tanggal 18 November ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing. Tetap semangat adik-adik, kakak tunggu ya. Ya, Kak. Makasih. Oke. Nah, adik-adik di sini ada yang bisa langsung nggak nih hafal? Boleh nih, 2 orang, kakak tunggu. Yang langsung hafal nih. Ada yang mau? Iya, boleh nih adik-adik. 2 orang yang mau. Yang langsung hafal sekarang nih, ayat hafalannya boleh
Dicoba. Adik-adik. Pasti ada. Pasti ada yang hafal. Krisya. Yaudah saya aja. Siapa tuh? Nah, siapa tuh? Gaby. Sektor 3 boleh, Gaby. Ketiga, anak muridnya. Boleh diturun dulu, Kak, slide-nya. Ini langsung hafalan yang itunya ya. Iya. Ada kan adik-adik? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nice. Oke. Gaby, sektor 3 ya. Nah, makasih ya Bini. Nah, ini ada lagi nih, Matthew. Ayo boleh Matthew. Oke. Sorry. Ya, Matthew. Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Good. Tadi buat videonya ya. Matthew ya sama Gaby tadi ya. Kesempatannya 2 orang aja ya Kak Bridget. Iya, betul. Jadi Selanjutnya sekarang adik-adik. kita next ya. Nah, sebelum itu kakak mau ingetin juga nih adik-adik, format namanya jangan lupa ya, nama, lalu sektornya adik-adik, supaya memudahkan saat breakout room nanti adik-adik. Nah, iya, adik-adik, kita bangkit berdiri adik-adik, anak-anak Allah, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Iya, sekarang kita mau menyanyikan lagu dari mana, Kak Neti? Dari KC 140 Kak, Firman-Mu Pelita. Silakan di-play Kare. Adik-adik pakai gaya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Nah, sekarang kita masuk nih adik-adik ke dalam firman Tuhan. Kita akan pisah ruangan ya adik-adik, pisah kelas. Jadi dari sektor 1 sampai 6, adik-adik akan bersama dengan Kak Jelita. Lalu adik-adik dari sektor 7 sampai 12 akan bersama dengan Kak Neti. Dan di sektor 13 sampai 16, adik-adik akan bersama dengan Kak Berta. Iya. Mungkin untuk adik-adik yang belum ada format sektornya bisa ditulis ya adik-adik. Ya Kak. Ya, Kak. Iya. Ya, Silakan, aku dia adik-adik. pakai itu. Mama, aku dia pakai itu. Jadi tunggu ya adik-adik. Nanti Kita akan selalu ada masuk kelas. pemberitahu. Iya, halo? Kenapa? Masuk kelas.
Iya. Tunggu ya adik-adik. Di mute dulu ya adik-adik ya. Nanti kalau ada pemberitahuan untuk masuk kelasnya diklik ya adik-adik. Sektor 1 sampai 6 enggak pindah ya, Kak? Oh iya, Iya. sektor 1 sampai 6 tetap di main room ya bareng Kak Jelita adik-adik. Ini 13 sampai 16. Aku sektor 2. Berarti udah pindah now ya. Jangan Iya. Not now. tetap di main room. Dia bawa itu. Bawa ini. Mama, dia bawa ini. Mama. Ma. Dede bawa ini. Sudah ya, adik-adik? Sudah semua, Kak? Kak Rey udah ya? Iya, kayaknya udah semua, Kak. Udah semua ya? Oke. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, dan siapkan Alkitabnya. Coba kakak mau lihat, Alkitabnya udah disiapin belum? Coba kasih tahu kakak. Aku sudah. Oke. Baiklah. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Kita satukan hati kita, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah menyenangkan hatimu dengan puji-pujian, dengan pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu mau dengar kebenaran firman-Mu, pakailah Kak Jelita untuk membawakan kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus yang tetap ada pada Kak Jelita, juga berdoa buat adik-adik yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kedengeran nggak suara Kak Jelita? Kedengeran, Kak. Ya, maaf. Karena kakak sekarang lagi kurang sehat, tapi Tuhan mampukan Kak Jelita untuk melayani. Puji Tuhan. Nah, kakak mau tanya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, minggu lalu, tanggal 7 November, firman Tuhannya siapa yang bawa? Ayo, jawab. Hah? Lupa ya? Siapa yang memberitakan firman Tuhan pada tanggal 7 November? Wah, lupa. Kakak ingetin kembali ya. Kak Jerry dengan tema menolong yang lemah terdapat di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang Kak Jelita akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku hanya menyembah Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan di dalam Keluaran 32. Ayo semua buka. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah semua, tolong kasih jempolnya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Iya. Adik-adik buka saja. Tolong Kak Rey. Iya loh. Keluaran berapa tadi?
Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Adik-adik buka Alkitabnya. Sudah? Sudah. Sudah semua? Ya. Oke. Sudah semua ya? Tolong Karen. Di play videonya kan Kak Jelita ya? Iya. Just play the video. Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Iya, terima kasih Kak Reni. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, Musa dan Harun itu adalah siapa yang tahu? Saudara. Saudara. Kakak beradik? Iya, kakak beradik. Iya, Harun itu kakaknya. Musa adalah kakaknya dan Harun adalah adiknya. Nah, adik-adik, Musa dan Harun mempunyai dua kepribadian yang sangat berbeda. Musa sangat setia dengan Tuhan, tapi Harun tidak setia kepada Tuhan. Ya, tapi adik-adik semua setia sama Tuhan. Adik kakak, mama papa semua setia dengan Tuhan. Dan Musa dan Harun adalah kakak beradik yang sangat berbeda. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan, Musa dipanggil Allah Bapa untuk pergi ke Gunung Sinai. Kemana adik-adik? Iya, tolong Kak Rey, Gunung Sinai. Mau ngapain Musa ke sana? Nah, inilah contohnya Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai, Musa dipanggil Allah Bapa untuk melakukan perjalanan ke Gunung Sinai dan meninggalkan umat Israel bersama Harun. Nah, adik-adik, 40 hari, 40 malam, Musa pergi ke Gunung Sinai untuk melakukan panggilan Tuhan. Karena mau memberikan loh batu sebagai hukum Taurat. Nah, selama perjalanan Musa, akhirnya Harun dikasih mandat atau gantiin Musa gitu loh untuk membimbing, untuk menjaga umat Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, Musa pergi 40 hari, 40 malam. Dia pergi ke Gunung Sinai. Dia berkata, jaga umatku ini, umat Israel, sampai dia datang kembali. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, nanti jawab ya, ini tangan. Apa yang dilakukan Musa bersama dengan Allah Bapa adalah untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dan Musa sangat dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Nah, hari demi hari
Terus kok lama banget Musa nggak pulang-pulang? Udah 2 minggu, udah 3 minggu, udah 4 minggu nggak kembali ke menemui umat Israel dan Harun. Nah, mereka mulailah mereka merasa, Musa kayaknya ninggalin kita nih, dia lagi senang-senang, kita ditelantarin. Nah, ada firman Tuhan di ayat kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Adik-adik, selama mereka menunggu Musa, mereka sudah tidak taat. Umat Israel sangat tegar tengkuk. Dia tidak mau dengar apa kata Musa. Disuruh tunggu 40 hari, 40 malam. Mereka tidak mau. Mereka sudah berkeluh kesah. Kemana nih Musa? Siapa yang akan memimpin kita? Nah, karena Musa menyuruh Harun untuk menjaga umat Israel, dia mengumpulkan umat Israel. Ya sudah, kalau begitu Musa sudah tidak perhatian lagi sama kita. Sekarang kalian kumpulkan anting-anting emas, pokoknya yang ada di anak, istri, semuanya kumpulin kepada saya untuk membuat lembu emas. Sebagai apa adik-adik? Sebagai Tuhannya mereka, sebagai penggantinya. Karena Musa tidak kembali-kembali. Mereka mulai merasa kecewa, mereka mulai merasa Musa meninggalkannya. Karena ketidaktaatan umat Israel dan Harun, mereka membuatlah patung emas atau disebut dengan lembu emas. Nah, adik-adik, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kenapa Harun berbuat seperti itu? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dia mau membuat Allah lain atau ilah lain. Contohnya seperti ini. Ya. Inilah mereka membuat lembu emas, patung lembu emas untuk diapa? Adik-adik, coba kakak mau tanya. Untuk diapain? Ayo, siapa yang mau jawab? Untuk disembah, Kak. Kenapa? Untuk disembah. Iya, itu boleh apa tidak? Tidak. Enggak. Tidak boleh. Mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Bagaimana hancurnya hati Musa? Bagaimana hancurnya hati Tuhan melihat umat Israel membuat patung lembu emas untuk disembah. Karena apa adik-adik? Mereka tidak sabar, mereka tidak taat. Mereka menjadikan patung lembu emas itu menjadi Allahnya mereka atau ilahnya mereka. Adik-adik, kita baca lagi firman Tuhan di ayat kelima. Coba adik-adik, kakak minta tolong ayat kelima. Siapa yang mau bantu kakak baca? Kakak tunjuk ya. Kelvin, tolong bantu kakak ayat kelima. Suaranya belum di unmute, Kelvin. Ya udah, aku baca yang Oke. yang keturunan Adam kan? No,
Yang ayat kelima, yang Keluaran 32 ayat 5. Oh iya, sorry, Mak. Bentar ya. Oke. Dah. Musa Ya. menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. No, Ya, itu bukan kan. itu. Keluaran Yang 32. mana? Keluaran 32. Ya, Udah? Keluaran ya. 32 ayat 5. Oh. Aduh. Keluaran, oke. Oke. 32. Ya. Nah, itu dia. Udah dapat? Keluaran 32 udah dapat. Ayat 5. Tunggu. Ayat 5-nya mana? Kakak tunggu. Sudah? Udah ketemu. Belum ketemu? Udah. Oh ya, tolong baca Kelvin, adik Kelvin, buat kita semua. Yang anak lembu emas kan? Ketika Harun melihat itu, ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung. Itu ayat pertama, yang ayat kelima. Ayat kelima. Mana ayat kelima? Nih, di bawah. Ketika Harun melihat itu, ada? Tunggu. Sorry, God. Dapat? Belum dapat. Sorry. Bantu sama adik Hans, tolong Hans. Bantu buat teman-temannya dan kakak juga. Ayat kelima. Keluaran 32 yang tadi kita sudah dengar dari awal. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mazbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Terima kasih Hans, terima kasih Kelvin. Iya, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, adik-adik, masa lembu emas dijadiin Tuhan? Padahal kita sudah membawa umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi mereka mengecewakan hati Musa, terlebih hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mereka bersorak-sorai. Mereka merayakan hari raya lembu emas itu. Mereka bersukaria. Adik-adik pernah lihat nggak kalau orang-orang yang sudu-sudu gitu lagi sembah-sembah? Pernah lihat nggak? Coba, maaf Kare. Itu dibawa-bawa, diangkat-angkat. Adik-adik bisa bayangkan. Cuma dari emas dibentuk seperti lembu dari emas, itu disembah oleh mereka. Bagaimana adik-adik? Sedih hati Tuhan Yesus. Terlebih Musa juga sangat sedih. Itu karena apa? Karena mereka tidak sabar, mereka tidak mau tidak mau taat kepada Tuhan, tidak maunya menyembah yang lain. Yang pada waktu itu dipikir mereka bisa dengan anak lembu emas itu, mereka bisa langsung pergi lagi meninggalkan Musa. Nah, adik-adik, pada saat ini, di zaman globalisasi digital yang semakin canggih, ya, adik-adik tahu nggak apa yang bisa membuat kita membuat adik-adik menjadikan Allah lain atau ilah-ilah lain?
Siapa yang tahu? Coba. Sekarang kan zamannya lagi ada game, ada handphone yang paling canggih, Pro Max ya. Apa ya adik-adik? Tahu nggak adik-adik? Ya. Nah, Kare. Sekarang di zaman yang canggih, di zaman yang digital semakin bagus. Ada yang pakai? Enggak, ada game-game online. Iya. Online untuk free. Nggak perlu di-download. Coba kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang menjadikan itu kayaknya cinta sama game itu? Nggak mau ditinggalin, dipanggil mama atau papa. Tapi tidak ada ya. Coba, siapa? Apakah ini benar? Kakak tanya. No. 100%. Enggak. No. Karena kalau adik-adik sudah menjadikan gadget atau game atau idola pada saat ini. Sekarang lagi booming apa adik-adik? BTS atau BTS? Ya. Diidolain sama anak-anak cewek. Tidak. Karena apa? Itu sama saja kita menjadikan ilah lain. Bukan menyenangkan hati Tuhan, malah kita terpaut oleh idola. Kita terpaut kepada gadget. Kita terpaut kepada game. Kakak mau tanya, siapa yang di sini kalau disuruh mama atau papa suruh bantuin apa? Entar dulu, Pak. Entar dulu, Pak. Coba tunjuk tangan. Enggak ada ya? Jangan. Siapa? Enggak ada. Kalau aku dipanggil, aku langsung aja, iya. Lalu aku kalau minta dibantuin sesuatu, aku langsung bantuin. Yes, good boy. Semua anak-anak GPI Jatipon tidak ada yang seperti itu. Ya, menjadikan Yesus sebagai idola, menjadikan Yesus sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan idola kita atau siapa bintang film atau handphone atau game, itu tidak akan berhasil karena Tuhan merasa diduakan. Coba kita baca di Keluaran. Siapa yang bisa bantu kakak di Keluaran 20? Ya, oke. Adik Jeremy, tolong bacain buat teman-teman dan kakak. Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terima kasih adik Jeremy. Iya. Firman Tuhan di dalam Keluaran 20 berbicara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, adik-adik. Firman Tuhan sudah jelas ya. Jadi jangan adik-adik kita mengidolakan orang lain, kita mengidolakan gadget kita mengidolakan game kita. Tidak. Karena firman Tuhan berbicara, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai panutan kehidupan kita. Ya, adik-adik. Nah, ini jangan dicontoh ya. Sekarang apalagi masa pandemi sudah nggak ada. Ini gambarnya sebelum pandemi. Apa yang kita lakukan sekarang? Memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang mau Tuhan Yesus inginkan dari adik-adik semua. Nah, adik-adik sekarang ikut IMPA Zoom, IHMPA Zoom.
Tuhan Yesus senang melihat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, memberikan kesaksian pujian Tuhan. Yesus disenangkan oleh adik-adik semua. Ini yang perlu kita contoh. Adik-adik, puji Tuhan, adik-adik sekarang, meskipun masa pandemi belum berlalu, tapi kita tetap memohon belas kasih Tuhan, supaya kita bisa bertemu kembali di HMPA lagi, baik tatap muka lagi, ketemu kakak-kakak lagi, ya kita tetap berdoa dan tetap menyembah. Aku hanya menyembah kepada Tuhan. Kak Rey? Iya, seperti tema kita pada hari ini. Aku hanya menyembah Tuhan. Jangan menyembah yang lain, jangan menyembah ilah-ilah lain. Hanya kepada Tuhan Yesus. Hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin di HMPA Zoom, kita rajin membantu orang yang kesusahan, mengasihi orang lain. Itu yang ingin diinginkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, kita hari ini juga ada aktivitas. Nanti aktivitasnya adalah, tolong Kak Rey. Iya, bentar ya Kak. Oke, makasih Kak Rey. Iya, nanti aktivitas kelas anak tanggung adalah menyusun kata-kata menjadi kalimat. Contoh, kakak kasih contoh satu ya. Next, Kak. Nanti adik-adik carilah kata kelima di dalam Keluaran 3 ayat 14. Nanti adik cari, apa ya ayat kata kelima dalam Keluaran 3. Kita kasih contoh ya. Kita buka sama-sama. Keluaran 3 ayat 14. Ini kakak kasih contoh satu, biar adik-adik mengerti. Keluaran 3 ayat 14. Oke. Sudah, Kak. Yes, sudah ketemu? Ayat 14. Sudah, Kak. Sudah. Contohnya adalah ayat kata-kata kelima adalah firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah telah mengutus aku. Berarti nanti kata kelima adalah aku. Kak Rey, tolong langsung ke bawah. Nah, ini contohnya ya adik-adik. Soal kedua, soal ketiga, nanti adik-adik buka. Hasilnya adalah aku. Tadi kan ada di ayat ke-14 ya, di Keluaran 3. Hanya menyembah Tuhan. Adik-adik pasti udah ngerti semua. Siapa yang belum ngerti? Coba tunjuk tangan. Nanti adik-adik cari di dalam, ya Kelvin? Disuruh apa tadi yang udah ngerti? Menyusun nanti ada aktivitas, kirimkan ke kakak sektor adik-adik. Aktivitas apa? Yang tadi menyusun kata. Yang nih kakak kasih tahu. Iya. Nih, menyusun kata-kata menjadi kalimat. Carilah kata kelima dalam Keluaran 3 ayat 14. Jadi nanti adik-adik buka nih, Keluaran ketiga nih. Ayat 14, apa dalamnya? Oh, ada aku. Berarti adik-adik nanti taruh di hasilnya, paling bawah. Terus, ada lagi kata ke-1 dalam Mazmur 62. Selanjutnya seperti itu. Ya, kita belajar untuk berkreativitas. Karena adik-adik semua pasti pinter-pinter. Nanti kalau tidak mengerti, tanya lagi sama kakak, nggak apa-apa. Atau sama mama,
atau sama kakak yang sektor adik-adik. Oke? Mana oke-nya? Oke, dikirim Maria apa? Nanti dikirim ya dari kakak-kakak lain sektor ya. Oke. Oke, adik-adik, itu gitu. Beginilah firman Tuhan. Maaf kakak agak kurang fit jadi masih lemes. Maaf ya adik-adik. Aku menyembah Tuhan. Seperti kakak awal dari awal, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi, puji Tuhan, adik-adik bersyukur, adik-adik mau rajin IHM PA Zoom, rajin berdoa, rajin membantu orang yang kesusahan, rajin membantu mama dan papa, itu adalah keinginan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada hari ini. Kakak sudahi. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih adik-adik, sama-sama. Terima kasih. Tapi adik-adik tunggu ya sampai kita mau doa syafaat dulu. Selanjutnya, kita mau respons firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Ayo, adik-adik sudah berdiri semua? Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kakak minta tolong adik klien berdoa buat bangsa Indonesia dan IMPA online. Kakak minta adik Kelvin dari sektor 5. Ya. Berdoa buat bangsa Indonesia dan IMPA online. IMPA online. Ya. Kedua, adik klien kedua, untuk orang tua dan sekolah, kakak minta adik Zero, ya, sektor 16. Jero yang mana? Sektor 16 untuk orang tua dan sekolah. Ya, nanti baru kakak tutup dengan doa. Buat adik Kelvin, sektor, kakak catat dulu ya. Sektor 13, sektor 5, sorry. Sektor 5, terus adik Zero untuk sekolah, orang tua dan sekolah. Oke? Sudah mengerti? Ya, ayo kita berdoa. Kita mau doa siapa? Tundukkan kepala, lipat tangan. Silahkan adik Kelvin berdoa buat bangsa Indonesia dan IMPA online. Berdoanya gimana?
Doa syafaat. Doa selesai. Enggak, iya mau doa syafaat, berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia tetap aman, damai, dan juga infak online berjalan dengan baik sampai masa pandemi berlalu. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Kelvin. Aku doa ya, Bu. Iya, silakan. Ayo kita mulai untuk doa syafaat. Doa bangsa kan? Ya, bangsa Indonesia dan infak online kita. GPIB Jatipon. Iya, supaya berjalan dengan baik, bangsa Indonesia damai, presiden juga. Ya? Oke, silakan. Ya. Ya udah deh, aku. Yuk. Berdoa, mulai. Oke. Apa ya? Bu, aku. Mau diganti? Ya deh, ganti aja aku. Oke. Dengan adik Hans, sektor 3. Buat bangsa Indonesia dan infak online. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktumu hari ini. Kami mau mendoakan untuk bangsa Indonesia supaya tetap damai, sejahtera, dan juga jauhkan dari virus corona untuk bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia bisa pulih dan bisa bersosialisasi kembali Tuhan. Kami juga doakan untuk infak online yang supaya infak online bisa berlangsung dengan baik selama masa pandemi Tuhan. Berkati juga untuk kakak layan, pendeta, dan sektor-sektor yang dari sektor 1 sampai sektor 16. Jauhkan kami dari virus corona biar kami bisa beribadah online dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan adik Zero berdoa buat sekolah dan orang tua. Yesus, terima kasih kita sudah belajar dan infak. Tuhan Yesus, terima kasih supaya bangsa kita dan dunia kita bisa terlindungi dari COVID-19. Tuhan Yesus berkati COVID-19 sudah pergi dan Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya bisa selamat. Tuhan Yesus berkati guru-guru yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus berkati mereka bisa kembali lagi dan belajar ke sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur buat kasih-Mu, perlindungan-Mu buat kami semua, adik-adik layan dari sektor 1 sampai 6 Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada di muka bumi ini Tuhan. Terlebih GPIB Jatipon, Engkau memberkati para pendeta, ibu pendeta, juga para presbiter. Engkau berkati mereka, pelkat-pelkat PA sampai pelkat PKLU Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk menjadi saluran berkat buat kami umat-umat-Mu. Secara khusus juga kami mau berdoa buat tuan rumah dari sektor 1 sampai 16 Tuhan.
Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka kemampuan meskipun pada saat ini kami belum bisa bertatap muka Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang memberkati setiap sektor yang ada dari 1 sampai 16. Juga secara khusus kami mau berdoa Tuhan buat adik Layan dan orang tua yang dalam masa pemulihan. Buat adik Luther Tobing dari sektor 5. Buat adik Petra dari sektor 16. Buat papa dari adik Kristo sektor 6. Juga buat pemulihan adik Sarah dan mama dari sektor 13. Adik Miguel Ponggawa dari sektor 13. Adik Jessica dari sektor 4. Engkau memberkati mereka dalam masa pemulihan sakit mereka Tuhan. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah tabib dari segala tabib yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Juga Bapa, kami mau berdoa pada saat ini yang sedang berduka cita. Buat kakak kami, Kak Dora dan keluarga yang berduka cita atas dipanggilnya adik terkasih Kak Dora. Tuhan berikan mereka penghiburan yang dari Engkau Tuhan. Mampukan keluarga Kak Dora Tuhan. Biarlah Bapak sukacita damai sejahtera buat Kak Dora dan keluarga. Juga berdoa Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Di tanggal 7 sampai tanggal 13 November. Buat adik Andrea Jovanka Tiarma Tobing dari sektor 4. Buat adik Abraham Adrian Mahar dari sektor 4. Juga buat adik Rowena Margot Valerie Bogar dari sektor 1. Juga buat kakak Layan kami adalah Kak Bias. Tuhan terima kasih. Engkau sudah tambahkan 1 tahun usia mereka. Biarlah di masa pertambahan usia mereka, mereka tetap bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syafaat yang kami naikkan. Dan kami mau memberikan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik. Terima kasih juga buat doa syafaat yang sudah dibawakan oleh adik Hans dari sektor 3. Ya. Adik Zero dari sektor 16. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sektor 2. Jangan keluar dulu ya, nanti kita kembali ke bersama-sama dengan di main room. Jadi jangan kemana-mana dulu. No. Silakan Kak Rey. Baik adik-adik, sekarang kita tiba saat akan memberikan persembahan. Nah adik-adik ada 2 cara ya memberikan persembahannya. Yang pertama dari QR Code, nanti QR Code nanti dimunculkan pada saat kita mengangkat pujian. Nah itu adik-adik pada saat memberikan persembahan, 2 angka di 2 angka terakhirnya dikasih angka 11 ya adik-adik ya. Agar apa? Agar tahu bahwa itu persembahannya dari melekat PA. Seperti contoh adik-adik, ini contoh aja adik-adik ya. Contoh kalau adik-adik memberikan persembahan 5.000, jadi kasihnya 5011. Nah setelah itu adik-adik juga bisa naruh persembahannya di celengan yang dikasih waktu ibadah Paskah lalu loh, adik-adik masih ingat kan?
Nah, itu nanti setiap akhir bulannya adik-adik bisa taruh di gereja, bisa jadi dikeluarkan, ditaruh di amplop, nanti dikasih PKPA, terus sama nama adik layannya dan juga strip sektornya. Jadi adik-adik bisa nitip ke orang tuanya, lalu diberikan ke gereja. Kalau adik-adik nggak bisa ke gereja, adik-adik bisa telepon kakak layannya, dihubungin, biar kakak layannya jemput ke rumah adik-adik. Gitu, Mbak. Baik adik-adik, jika sudah siap, mari kita angkat ujian dari Kidung Ceria 355, bawa dan berikan. Ini ada QR code-nya adik-adik ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya, doa persembahan dipimpin oleh kakak, minta tolong lagi ya. Suni, adik Suni dari sektor 3. Tolong ya adik Suni, doa persembahan. Silakan. Mari teman-teman semuanya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan bagimu ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini bisa berguna bagi pelayananmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih adik Suni. Tuhan berkati. Iya. Kak Re, minta tolong. Iya, baik Kak. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan warta PKPA. Yang pertama, kakak-kakak layan di sini, Kak Jelita, Kak Remon, Kak Bridget, dan juga kakak layan mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat, pendoa persembahan, dan yang telah memberikan kesaksian pujian. Nah, tadi belum ada yang kasih kesaksian pujiannya. Terus ucapan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah memberikan video hafalan IMPA minggu lalu. Video hafalan bisa dilihat di YouTube channel PKPA GPB Jatipon ya. Nah, adik-adik mulai bulan November ini, kakak layan akan memberikan hadiah untuk adik-adik yang pertama rajin datang IMPA. Terus yang kedua rajin kirim video hafalan. Dan yang ketiga rajin mengirimkan aktivitas IMPA. Nah, nanti setiap akhir bulannya kakak akan memberikan hadiah untuk adik-adik yang aktif itu. Yang aktif melakukan ketiga aktivitas tadi ya. Nah, jadi biasanya kan kalau video hadiahnya kan video hafalan tuh. Nah, sekarang adik-adik, kalau adik-adik melakukan 3 aktivitas tadi. Terus sate virtual akan diadakan kembali pada hari Jumat 19 November jam 19.30 atau jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, link Zoom-nya akan diinfokan ya, nanti adik-adik muncul. Ya, waktu nanti kakak-kakaknya infokan ke adik-adiknya. Nah, terus seperti biasa, IMPA minggu depan tanggal 21 November akan dilaksanakan via Zoom seperti ini juga adik-adik. Ya, nah, dengan tiga link Zoom untuk masing-masing kelas. Nah, ini akan diinfokan di H-1-nya oleh kakak pelayannya. Baik adik-adik, demikian warta PKPA untuk hari ini. Nah, ini flyer untuk sate virtual minggu depan ya adik-adik ya, yang akan dilayani oleh Kak Brian Manopo. Nah, adik-adik ditunggu ya di hari Jumat minggu depan berarti hari Jumat jam setengah 8 malam. Ya, demikian warta PKPA untuk kelas tanggung pada hari ini.
Terima kasih Kare. Ayo adik-adik semua jangan lupa deh. Tanggal 19 November kita mau sate ya. Saat teduh virtual bersama 19 kalian November di sate. Depok. Kita mau makan Iya, saat teduh virtual. Ayo semua kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita IHMPA on Zoom pada minggu ini. Semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian dari KC 250. Kuperlukan juru selamat bait 1 dan 3. Semua bangkit berdiri adik-adik. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ya, adik-adik semua masih bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah IHMPA by Zoom hari ini. Kita mau doa berkat. Semua lipat tangan, semua tutup mata, tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat IHMPA on by Zoom pada hari ini Tuhan. Berjalan dengan baik Bapa, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menjadi remah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati adik layan yang sudah berdoa syafaat pada pagi hari ini buat adik Hans dari sektor 3, buat adik layan Jirou dari sektor 6, juga buat adik Suni yang sudah berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah IHMPA by Zoom hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta siap damai dalam kasih mesra. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita mau foto bersama dulu ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik pagi hari Nyalain ini. dulu kameranya adik-adik semua ya. Ya, dinyalain dulu. Oke, Joel, Vio, Keke, boleh dinyalain kameranya. Oke, berikan senyuman terbaiknya adik-adik. Sakar foto ya. 1, 2, 3. Yang paling ganteng, paling cantik. Ayo senyumnya. Lagi Kak Rey. Oke, Deka sekali lagi ya. Ini lagi. Sekali lagi adik-adik ya. Vio kok gelap banget ruangannya? Oke, kalau gitu. Oke, siap-siap ya. 1, 2, yuk berikan senyuman terbaiknya. 3. Yes.
Oke, sudah Kak Jelita. Terima kasih Kak Re. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dadah. Bye. 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 Bisa live ya Kak Re ya? Adik-adik Iya, ya? sudah bisa live adik-adiknya. Terima Cuma kakaknya jangan. Selamat hari Minggu. Bye. Bye.